Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafi'a bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatun wa waqtuha ma baina tulu'i syamsi yawmal idi wa zawaliha. ويستن تأخيرها عن طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح في رأي العين، لكن لو فعلها قبل الارتفاع وبعد الطلوع صحت من غير كراهة على المعتمد، وهي ركعتان كغيرها في الأركان والشروط. وأقله أن يحرم بالركعتين بنية صلاة عيد الفطر awil adha wa yusallihi ma qara'atul zuhri masalan. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita tentang salat sunat Id yang kita sudah mulai bahasannya sejak minggu yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang hukum daripada pelaksanaan salat Id itu. Salat Id itu baik salat Idul Fitri maupun salatul Idul Adha, keduanya adalah hukumnya sunnat muakkad menurut mazhab Syafi'i. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi itu hukumnya fardhu ain, kayak seperti sholat Jumat. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berijtihad hukum dari pelaksanaan sholat sunat Id itu hukumnya fardhu kifayah. Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berijtihad menyatakan bahwa salat Id hukumnya sunnat muakkad, salat yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Itu yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, dan berikutnya juga kita sudah ketahui bahwa melaksanakan salat Id secara berjamaah itu disunatkan bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan haji. Sementara bagi yang sedang melaksanakan haji, yang pada tanggal 10 itu kita berangkat dari Mina untuk melontar Jumrah Aqabah. Paginya itu kita tetap disunatkan untuk melaksanakan salat sunat Idul Adha, cuma tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah. Justru sunat dilakukan secara sendiri-sendiri bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang penting ini. Jadi tidak disunatkan untuk segera misalnya pergi ke Mekah untuk tawaf ibadah sekaligus, lalu kita mau melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Tidak sunat hukumnya. Itu dia. Jadi justru sunat kita melakukan secara sendiri-sendiri. Tidak perlu kita kejar ke Mekah untuk melaksanakan sholat Idul Adha, karena memang tidak sunat hukumnya. Ini yang penting juga yang sampaikan, karena banyak persepsi teman-teman kita dia kerja sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Ya, setelah melontar Jumrah Aqabah, langsung dia kejar ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, baru melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sekaligus. Padahal itu tidak sunat hukumnya.
Karena itu dia persoalannya. Oke. Enggak. Sudah. Oke. Tawaf ibadah ya. Itu dia karena kekurangan ilmu. Oke, ini adalah rupanya pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan seperti itu karena tidak ada disebutkan di sini pendapat ini. Jadi kalau itu yang dinyatakan oleh ulama seperti ini adalah pendapat para ulama semuanya. Itu dia. Oke. Karena kita kebetulan kita bertaklid untuk menjadi mazhab selama kita melaksanakan ibadah haji. Apakah mungkin pendapat dari imam yang lain? Tidak ada disebutkan pendapat imam selain Imam Syafi'i itu sunat, tidak ada. Disepakat rupanya. Tidak ada. Kalau memang ada disebutkan dalam kitab ini, biasa disebutkan begitu. Tapi karena memang tidak ada, sehingga itu para ulama sependapat ya bahwa untuk salat Idul Adha tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah oleh para jamaah haji. Itu dia. Kalau yang lain iya, yang bukan maksudnya bagi iya. Tapi kalau bagi jamaah haji tidak. Itu dia. Ya. Ini yang penting untuk kita ketahui ini. Justru sunat kita melakukannya secara sendiri-sendiri, itu yang sunat yang disebutkan. Justru yang sunat kita lakukan secara sendiri-sendiri untuk sholat Idul Adha bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Itu dia ya. Jadi itu. Yang berikutnya adalah dikarenakan amma huwa makanya ini dijelaskan amma huwa padusan lahu furoda. Maka bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji justru sunatnya dilakukan sendiri-sendiri. Padusan lahu furoda. Maka justru disunatkan dilakukannya secara sendiri-sendiri. Bahkan di sini dikatakan bahwa ya sawaun kana bimina aw ghairiha. Walaupun dia sedang ada di Mina. Di Mina kalau sudah terbit matahari sudah mulai sunat melakukan salat Idul Adha. Aw ghairiha atau dimanapun. Termasuk walau fi tariqihi ila Makkah, walaupun di tengah jalan menuju Mekah mau tawaf ifadah, di tengah jalan-jalan itu sudah sunat untuk melakukan salat Idul Adha. Lakin begitu sunatnya hukumnya untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji. Tidak sunat hukumnya, justru sunatnya adalah dilakukan secara furoda, secara sendiri-sendiri. Ini dia. Ini yang mungkin tidak banyak yang banyak memahami gitu. Tidak banyak yang memahami yang ini. Ini pendapat Jumhur ulama. Enggak, Imam Syafi'i sama semua mazhab yang 4. Semua mazhab yang 4. Jadi kalau disebutkan, kalau memang ada pendapat yang lain, kitab ini menyebutkan gitu. Jadi di kitab ini selalu menyebutkan kalau ada pendapat ulama yang lain di mazhab yang lain itu disebutkan. Cuma karena ini tidak disebutkan ada yang lain berpendapat apa, maka itu berarti bahwa semua ulama mazhab itu menyatakan menghukumkan itu tidak sunat hukum secara berjamaah. Itu dia. Ini dia hukumnya. Bahkan walau fi tariqi ila Makkah, walaupun dalam perjalanan menuju Makkah di tengah-tengah jalan boleh melaksanakan salat Idul Adha secara sendiri-sendiri. Ketika orang mau tawaf ifadah, ya. Nanti di sana salat Idul Adha secara sendiri-sendiri. Itu dia. Kemudian yang berikutnya wa yusannu ta'khiruha an tulu'i syamsi hatta tartafi'a karamsin fi ra'yil 'ain. Dan
waktu daripada melaksanakan sholat id baik Idul Adha maupun Idul Fitri memang dimulai sejak terbit matahari. Ya, sejak terbit matahari sampai dengan menjelang zuhur, itu waktunya. Akan tetapi sunat kalau ditakhirkan sedikit, diundurkan sedikit dari terbit matahari itu. Ya, undurkan sedikit sampai dengan matahari berada pada posisi segala menurut ukuran kita, kepenglihatan kita di bumi gitu. Ya. Ya, kalau ya sekitar 15 derajat, berapa derajat itu ukurannya? Yang qadrul rumhin itu satu segala itu bi'rai ain. Lakin la fa'ala qabla al-irtifai wa ba'da tulu'i sahhat min ghairi karahatin. Dikatakan tadi sunat untuk kita takhirkan sampai dengan matahari pada posisi 15 berapa derajat itu yang sekedar segala itu hukum dari kita dari bawah, dari kita di bumi. Tetapi kalau orang yang mengerjakan pas terbit matahari, sudah terbit matahari, boleh melaksanakan dan hukumnya tidak makruh. Cuma tidak mendapatkan sunat melakukannya karena sunatnya dilakukan setelah ukuran matahari, ukuran segala kelihatan fa'il ain. Nah, itu dia. Jadi terbit matahari itu mulainya. Ya, boleh dan itu tidak makruh hukumnya adalah muktamad pendapat ulama. Wahya rakaatani dan itu laksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah 2 rakaat rukun dan syaratnya sama. Syaratnya sama dengan salat-salat sunat yang lain, Wa qallu an yukhrima bir rakaatain bi niyyati salati Idul Fitri atau Idul Adha. Sunatnya apa? Niatnya sudah jelas. Niat kita Idul Fitri, Idul Adha masing-masing atau salat sunat Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya. Seperti biasa tidak ada masalah kalau yang bisa kita lakukan. Cuma ini wa yusallihi ma karatibatil zuhri masalan. Wa qalluhu an yuhma bi rak'ati bi niyyati salati Idul Fitri wa Idul Adha wa yusallihi ma karatibatil zuhri masalan. Sekurang-kurangnya melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sekurang-kurangnya dilakukan memang 2 rakaat, tetapi caranya adalah sekurang-kurangnya kita lakukan 2 rakaat ya seperti sholat sunat yang lain, seperti sholat sunat rawatib. Artinya sah kita melakukan sholat sunat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha tanpa adanya takbir yang 7 pada rakaat pertama dan yang 5 pada rakaat kedua. Boleh kita lakukan tanpa takbir itu. Ini dia. Jadi kalau ada yang mau pakai itu silahkan aja. Cuma kan itu sunat hukumnya. Artinya itu sah kita lakukan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri tanpa takbir yang 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua. Itu yang paling kurang cara melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi kalau umpamanya ada yang melaksanakan secara sendiri, artinya kebetulan tidak dapat berjamaah ya karena kurang sehat atau apa dan sebagainya, di rumah saja kita sholat pakai Idul Fitri dengan cara yang itu boleh, dengan cara tanpa ada takbir yang 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua. Seperti sholat sunat biasa, makanya di sini disebut karotibati zuhri masalan. Seperti kita melaksanakan sholat sunat rawatib yang biasa kita lakukan 2 rakaat. Ya. Belum ayat. Ini kalau ayat pada prinsipnya bebas. Pada prinsipnya bebas, boleh apa saja. Cuma memang ada yang afdal. Ada yang abdol memang ya, ada yang abdol. Tetapi kalau boleh kalau di sisi boleh saja mana-mana, bebas. Boleh saja ayat yang mau dipakai silakan aja. Cuma memang ada yang abdol, nanti sebenarnya kita akan bahas itu. Tapi yang jelas bahwa sholat sunat Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah bisa dilakukan 2 rakaat kayak sholat sunat rawatib, itu aja tuh. Dan itu 2 rakaat. Tetapi kalau mau yang sempurna wa akmaluha, kalau mau yang sempurna aja anjuka birafir rakatil ula sabat takbiratin. Kalau mau yang sempurna ya salat Idul Adha dilakukan adalah bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 takbir. Itu yang sempurna sudah namanya itu.
sempurna. Yaitu melaksanakan sholat sunat Idul Adha dan Idul Fitri adalah melakukan takbir, membaca takbir atau pada rakaat pertama 7 kali dan 5 pada rakaat kedua. Itu sudah pada tahap tarapannya sempurna. Karena itu maka perlu dipahami takbir ini adalah tidak rukun hukumnya. Tidak rukun hukumnya sama sekali, itu adalah sunat biasa. Dan ulama mengatakan itu termasuk sunat hayat biasa. Sama hukumnya kita dengan membaca ta'awuz, auzubillah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Tak ada bedanya. Bukan sunat abad juga, bukan. Apalagi rukun, bukan sama sekali. Karena ada pernah yang dapat informasi di satu tempat, imam lupa takbir, makmumnya protes, diulang justru. Diulang sholat idnya diulang. Itu sama sekali tidak begitu. Ya, jadi dikirain itu rukun, ya rukun, bukan sama sekali rukun. Ya, itu dia. Jadi kalau memang sudah kelolosan ya sudah, tidak usah. Tidak wajib ditegur, tidak boleh ditegur imam. Ya. Jangan ditegur imam kalau sudah misalnya kelonda, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Justru itu kalau nanti akan kita bahas. Jadi kalau sudah baca Bismillah, membaca Fatihah lagi, ditegur lagi imam, balik lagi, tidak boleh. Tidak boleh balik dia. Ya. Untuk takbirnya, ambil takbirnya. Jadi ini anunya, ya. Nanti kita akan ada di sini. Makanya di sini dijelaskan yang sempurna wa akmaluha ayyukabbira fi rakatil ula sab'a takbiratin, ya. Yang sempurna dalam melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah rakaat pertama takbir, ba'da takbiratil ihrami wa ba'da du'ail iftitahi wa qablat ta'awudz. Kapan takbir ini penting. Kapan takbir yang 7 itu kita lakukan? Itu kita lakukan setelah takbiratul ihram plus doa iftitah. Allahu Akbar, langsung doa iftitah, dan mohon diperhatikan bahwa doa iftitah itu tidak pakai bismillah. Jangan sama sekali pakai bismillah pada kita membaca doa iftitah. Langsung Allahu Akbar, langsung doa iftitah kita bacakan Allahu Akbar kabiran dan seterusnya. Jadi ada orang yang membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim kabiran, itu tidak benar, itu salah itu. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau sudah baca Bismillah, apa itu sudah luput, sudah tidak ada kesempatan, tidak boleh lagi untuk membaca doa iftitah. Termasuk tidak boleh lagi membaca takbir yang 7 pada Idul Adha. Bukan batal, tapi itu tidak dibolehkan. Kalau dia paksa betul itu makruh hukumnya. Ya. Ya. Tapi kalau makanya coba kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi membaca takbir yang 7 pada rakaat pertama itu adalah setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa iftitah. Langsung Allahu Akbar dan seterusnya sampai dengan 7. Nah, tapi wa qablat ta'awudzi, dan itu juga yang 7 itu kita baca, ya. Tapi yang 7 itu kita baca sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk masuk kepada Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahnya nanti setelah yang 7 itu, tapi yang 7 itu. Karena langsung itu adalah mulai dari bagian dari Fatihah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu langsung baca Fatihah. Tetapi kalau ini orang yang jadi imam yang itu kan, ya. Ya, jadi kalau yang makmum kan tunggu imam dulu baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah kan gitu. Jadi kalau umpamanya ini sholat sendirian, maksudnya sholat Id sendirian. Kalau sholat Id sendirian nanti itu yang 7 itu dibaca setelah doa iftitah sebelum a'udzubillah, ya, sebelum a'udzubillah minasyaitonirrajim. Sholat sendirian atau kalau orang jadi imam gitu. Jadi imam atau sholat sendirian. Nah, jadi wa yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kama fit taharrumi. Kemudian juga di dalam takbir yang 7 itu juga tetap kita disunatkan untuk mengangkat tangan biasa seperti takbiratul ihram.
disunatkan untuk mengangkat tangan. Seperti kita mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Itu maksudnya. Kemudian wa yusannu ayyafsila baina kulli isnaini minha biqadri ayatin mudin yuhallilu kabir wa majid wa yasunu fi zalika an yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian antara lihat seperti biasa, antara dua takbir itu kita disunatkan untuk membaca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar titik. Ya, tak usah dilanjutkan dengan wala haula wala quwata illa billah. Karena beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan oke, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak. Makanya banyak sebagian besar ulama mengatakan tak usah dilanjutkan dengan wala haula wala quwata illa billah. Cukup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Antara dua takbir. Ya, dan antara dua takbir untuk takbir yang 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua. Demikian juga wa yusannu ayyabu ayyumna wa la yusra'u tahta sirri baina kulli takbiratain. Demikian juga tetap kita disunatkan untuk bersedekap. Ya, kita Allahu akbar sedekap tidak lepas. Allahu akbar lepas tidak. Tetap disunatkan kita untuk bersedekap ketika kita sudah selesai Allah. Nah, itu maksudnya. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Nah, jadi disunatkan hukumnya itu. Ya, bersedekap. Terus walau syakta fi takbirat akhadha bil aqal. Kalau misalnya orang sholat sendiri tapi setelah takbir kita lupa dalam artian ketiga atau keempat takbir kita ada ragu, bukan lupa, ragu apakah takbir yang sekarang ini apa yang kita ini ada ketiga atau keempat. Ketika keraguan itu terjadi, kita ambil yang sedikitan, kita putuskan ambil yang sedikitan. Nah, jadi kalau umpamanya 3 4 3 kita ambil. Nah, itu. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau ada keraguan, maka takbir yang sudah kita lakukan, ya itu tetap kita mengambil yang paling paling kecil, yang paling rendah, yang paling kecil. Wahya minal hayati, nah ini dia. Wahya minal hayati kat ta'awudhi wa du'ail ibtitahi. Nah, dijelaskan bahwa takbir yang 7 maupun yang 5, 7 pada rakaat pertama dan yang 5 pada rakaat kedua itu adalah hukumnya hanya sunat hayat biasa. Sunat hayat. Boleh hendak juga. Boleh, makanya boleh saja, tetapi kan kalau memang sengaja kita kurangi janganlah, ya. Jangan sengaja kita kurangi karena kita tidak mendapatkan pahala sunat yang sempurna kan, ya. Ya, maka akan ada penjelasan lebih lanjut di sini nanti, ya. Itu hukumnya sunat hayat biasa. Sama seperti kata ta'awudzi, sama seperti membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hukumnya juga sunat dan sunat hayat biasa, bukan sunat abad maksudnya. Sama juga dengan hukumnya dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah juga sunat hayat juga. Jadi takbir yang 7, doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz, dan doa iftitah itu hukumnya sama-sama sunat hayat gitu. Fala yahjuju litarki syai'in minha wa in kana tarku makruh. Nah ini dia yang ditanyakan tadi. Ya memang karena itu sunat hayat biasa maka tidak perlu ada sujud sahwi. Memang sunat hayat biasa, kalaupun kita misalnya tidak membacanya, tidak melakukannya, tidak perlu kita melakukan sujud sahwi. Tetapi meskipun memang katanya di sini wa in kana tarku makruhan, walaupun memang kita meninggalkan secara sengaja itu hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh kita meninggalkan secara sengaja, tidak mau kita malas-malas saja gitu misalnya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Walaupun dia makruh, tetap juga kita hukumnya sunat hayat. Ya tidak perlu sujud sahwi karena memang sunat hayat bukan sunat abad itu maksudnya. Nah, jadi, sila. Karena pernah kejadian beberapa tahun yang lalu di dalam negeri ada rakaat pertama kan 7. Takbir, Rakaat kedua kan 5. Kemudian kalau tidak salah takbir yang keempat apa kelima tiba-tiba langsung ruku. Imam. Ruku atau baca Fatihah?
Baca Fatihah, ruku atau baca Fatihah? Oh, baca Fatihah. Nggih. langsung baca Fatihah. Imamnya, Yang ini dia tidak paham. makmumnya. Makmumnya ini ada yang coba-coba nggak tahu lah niatnya wawasan, tapi dia subhanallah. Oh, menegur. Ah, itu dia. Itu dia. Tapi kebetulan imam ini mungkin sudah Paham. lanjut dia, Iya. dia dengar. Enggak direspon gitu. Oke. Dan kita sama imam. Betul. Ini pernah kejadian di dalam. Betul. Dan itu yang benar. Itu yang benar. Oke. Itu Assalamualaikum. Harusnya memperlangkah. Ah. Tapi kita belum ilmu biar enak. Oke. Oke. Jadi seperti tadi niki tidak perlu ditegur imamnya dan kita harus ikut imam. Itu dia. Jangan nambah-nambah sendiri, tidak boleh itu nambah sendiri gitu. Kalau mau misalnya saya mau tujuh sebelum sendirian tidak boleh. Tidak diperkenankan itu menambahnya menjadi 7, imam 4, tidak boleh. Kita tetap ikut imam untuk kasus ini. Karena dan memang juga imam mazhab yang keempat tidak semua mengatakan itu adalah 7. Seperti Imam Hanafi dia 3 dia takbirnya, itu loh. 3. Imam Maliki 6 dia takbirnya. Ya. Ketika misalnya ketemu dengan orang yang salah cuma 3 takbir, jangan kita tidak ikut, kita tetap ikut yang 3 selesai. Tidak perlu kita nambah-nambah sendiri, murut-murut sendiri, tidak boleh ikut. Itu dia. Apalagi dalam kasus yang tadi, imam bertumpat atau 5 misalnya langsung baca Fatihah, tidak boleh ditegur. Tidak boleh imam itu ditegur. Karena kalau imam yang tidak mengerti begitu balik, ada ulama yang mengatakan batal sholatnya itu sampai begitu. Ya, karena itu sudah rukun, masuk ke rukun, kembali ke sunat itu masalahnya. Meskipun sebagian pada umumnya ulama berpendapat tidak sampai membatalkan sholat. Kalau umpamanya dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lupa Allahu Akbar dan seterusnya, itu sebenarnya tidak begitu dia. Tidak boleh dia kembali untuk baca takbir. Tidak batal sih, tidak batal. Tapi ada ulama mengatakan batal. Ada ulama mengatakan batal sholat tidak boleh karena sudah masuk ke rukun. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Jadi wala yudrak syai'an minha wa in kan walau nasyat takbirat aw syai'an minha wa syar'a fil qiraati lam yatadarak niki dia wala lam yutimmal fatihah niki dia walau nasyat takbirati jika seseorang lupa takbir yang 7 itu, ini dia lupa takbir yang 7 itu atau lupa sebagiannya, ini dia persis lupa ketujuh-tujuan dia lupa. Begitu dia selesai baca ta'awuz, langsung Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya tidak baca takbir sama sekali kan yang 7 itu pada rakaat pertama. Ketika orang itu lupa, baik itu imam maupun orang sholat sendirian, atau sebagian lupa persis tadi itu, atau sebagian dilupain takbirnya, cuma 4 atau berapa. Ya mau takbir 7 tapi lupa orang, langsung dia setelah itu membaca Fatihah. Kalau ini tadi bagaimana? Wa syara'a fil qiraati, tapi lupa kemudian masuk langsung kepada bacaan Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terjadi bagaimana? Di sini dikatakan bahwa lam yatadaraka, tidak boleh dia itu kembali untuk takbir tambah takbir, tidak boleh. Lam yatadaraka. Iki anunya. Dan tadaraka, jangan dia kembali untuk kembali takbir yang tadi yang kurang itu. Walau lam yutimmal Fatihah, walaupun Fatihah belum selesai, misalnya di tengah-tengah mau kembali dia tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, dah masuk Bismillahirrahmanirrahim, mau kembali jangan, tak boleh tadi itu. Ya, biskhilafi ma la nasiha wa syarafit ta'awuz. Nah, kalau umpama summa tadzakaraha fa innahu yaudu ilaihi. Kalau sudah baca a'udzubillah bagaimana? Kan ini tadi Allahu Akbar ya. Ini ternyata dia lupa seluruhnya membaca takbir yang 7 pada rakaat pertama kan. Tapi sudah masuk baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang ini tidak boleh dia kembali. Ya, kalau sudah sekedar baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
boleh dia kembali untuk membaca takbir yang 7 itu. Atau yang kurang tadi kalau memang dia 4 berapa itu. Boleh dia kembali. Tapi auzubillah-nya, apa yang auzubillah minasyaitonir rajim. Ya, kalau sudah masuk bismillah itu masuk Fatihah enggak boleh. Enggak boleh dia kembali. Itu maksudnya. Jelas nih? Ya. Fa innahu wala yafutu bi du'aul iftitah wa yafutu bit ta'awudhi wa yafutu al-qama. Wa syarafit summa tadhakkara fa innahu ya'udu ilaiha wa la yafutu biha du'aul iftitah. Wa la yafutu bit ta'awudhi wa yafutu kullu bil qiraati walau nasiyan. Jadi kalau sudah masuk ke Fatihah jangan sama sekali kembali ya. Jangan sama sekali kembali. Kalau masih sekedar takbir ta'awuz ya boleh. Auzubillahi minasyaitonir rajim boleh gitu. Ya. Wa yaqra'ul Fatihata bi ghairiha minas shalawat. Kemudian setelah baca takbir yang 7 itu, kemudian membaca surat Al-Fatihah seperti salat-salat yang lain. Nah ini dia. Wa yundabu an yaqra'a ba'dal Fatihati fi rakatil ula qaf. Pada rakaat pertama ya, yang afdal adalah membaca surat Qaf, surat ke-50. Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Lumayan panjang yang tidak hafal juga. Ya. Ada sekitar 1 lembar lah. Itu panjangnya surat Qaf itu. Wa fis saniyati pada rakaat kedua yang disunatkan adalah itu membaca ya wafis saniyati iqtarabatis sa'at wan syaqqal qamar surat Al-Qamar ayat ke-50 surat ke-54. Itu yang afdal kalau mau yang afdal. Ya, surat Qaf atau surat dan yang kedua adalah surat Al-Qamar. Ya, Al-Qamar iqtarabatis sa'at. Atau kalau tidak yang tadi ini ya baca awasabbihis marabbikal a'la. Itu yang biasa. Pada rakaat pertama wal ghasyiyah pada rakaat kedua. Surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kalau pertama baca sabbih marabbikal a'la, pada rakaat kedua itu adalah Al-Ghasyiyah. Nah, itu saja yang dipakai. Memang banyak kan kita hafalkan surat itu. Dan yang ingat selama-lamanya Maulana Syekh di Pancor itu jadi imam Jumat, tidak pernah ganti dia suratnya waktu jadi imam Jumat. Seumur-umur yang di sana 5 tahun tidak pernah yang dengar beliau itu mengganti surat Sabbihis pada rakaat pertama untuk Jumat dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Tidak pernah mengganti. Selama 5 tahun yang di sana beliau senantiasa pakai surat itu. Termasuk waktu sholat id saja yang dipakai. Nah, kan memang itu dasarnya. Dan itu yang afdal. Afdal pertama adalah yang tadi surat Qaf, rakaat pertama, yang kedua adalah surat Iqtarabatis Sa'ah pada rakaat kedua. Atau Sabbihis pada rakaat pertama, dan yang rakaat kedua adalah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Itu aja kita pakai. Nah, jadi itu aja. Jadi kalau ada penjelasan tentang afdaliyah yang afdal kita baca itu ada yang kita ikut. Jangan kita ganti-gantilah. Misal pada sholat witir yang afdal kan pada rakaat pertama kalau 3 rakaat adalah sabbihis marabbikal a'la. Rakaat kedua adalah quliyah. Itu loh. Jangan kita ganti itu sudah kita pakai selama-lamanya seumur-umurnya. Itu yang afdal. Sabbih pada rakaat pertama, kemudian walaupun yang panjang ada yang panjangan kita pakai, jangan yang pakai yang itu. Ya, kita pakai yang ini saja yang sudah dia pakai oleh Rasulullah, yang ulama mengatakan itu yang afdal itu ya kita pakai, jangan usah kita ganti. Kapanpun kita sholat sunat surat witir. Sabbih pada rakaat pertama, quliyah pada rakaat kedua. Pada rakaat yang ketiga yang 1 itu ya seperti itu. Qul huwallahu ahad, qul birbil falaq, qul birabbin nas. Itu yang afdal itu aja dipakai. Walaupun sah yang lain boleh. Tidak masalah. Ya cuma kurang afdal ya. Makanya ulama menganjurkan janganlah kita ganti kalau sudah itu ada yang afdal. Kalau memang kita mampu untuk melakukannya, untuk memakainya, itu aja kita pakai. Ya. Itu aja kita pakai. Tapi kadang-kadang orang enggak
Ya milih-milih sendiri. Itu sah sih sah. Oleh masing tapi tidak afdol jadinya. Ulama mengatakan jangan gitu. Sebaiknya tetap kita pakai yang afdol menurut apa yang dialukan oleh Rasulullah SAW. Ini dia. Kalau surat Qaf, tidak banyak yang hafal. Kalau yang hafal Quran ya, yang hafal tidak banyak pakai ya. Kemudian iqtarabatis saah juga begitu ya. Tapi yang umum banyak orang hafal adalah yang sabbihis sama al-ghasyiyah. Wahya salatun jahriyatun ya. Summa idza qama liraqatis saniyati, kemudian ketika kita masuk pada rakaat kedua, yukabbiru khamsan, jadi takbirnya banyaknya 5, setelah takbiratul qiyam qabla ta'awudz. Jadi takbir yang 5 itu kita lakukan begitu kita Allah Akbar, naik dari sujud kedua pada rakaat pertama. Jadi itu takbir intiqal kan. Jadi setelah berdiri takbir intiqal. Nah, ini yang mungkin kita tidak terlalu banyak memperhatikan. Takbir intiqal itu adalah takbir waktu kita perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang berikutnya gitu loh. Ini yang seringkali kita lakukan kurang pas gitu. Banyak yang kita lakukan kurang pasnya bagaimana? Jadi takbir intiqal itu kapan-kapan sholat maksudnya kita mulai lakukan itu membaca Allahu Akbar pada saat kita mulai bergerak. Allah bagi pergerakan itu kita terus ikuti sampai ke tujuan. Misalnya dari sujud kedua kita begitu kita bergerak angkat kemudian Allahu Akbar kemudian berdiri baru selesai. Jangan kita takbir intiqal itu setelah kita berdiri Allahu Akbar. Itu dia. Bagaimana itu Ustaz? Kebetulan misalnya imamnya ini kita berada di belakang. Imam ini setelah dia ruku atau dia sujud baru bilang Allahu Akbar. Tapi dia lihat gerakannya. Boleh enggak kita ikuti imam itu walaupun dia belum bilang Allahu Akbar? Boleh kita ikuti, cuma imamnya yang tidak pas caranya membaca takbiratul intiqal, tidak sesuai dengan itu. Kalau ikut ya boleh kita ikut. Tapi sebenarnya yang afdal adalah kita itu ya makanya imam harus paham ini. Imam itu ya atau makmum itu yang afdal ketika imam barnya nyampe baru makmum mengangkat. Itu yang afdal. Walaupun boleh begitu imam ini Allah kita boleh ikut. Cuma yang afdal itu adalah ketika imam sudah nyampe ke rukun berikutnya baru kita berangkat. Itu yang makmum. Yang makmum. Jangan sampai kita lakukan bahwa atau siapa baik sholat sendiri maupun jadi imam, jangan kita lakukan takbiratul ihram setelah kita nyampe atau hampir-hampir nyampe, jangan. Karena itu adalah zikir khusus untuk kita lakukan, kita baca pada saat kita pindah. Itu dia. Jadi lebih afdal itu imam bergerak dalam Allahu Akbar atau mana lebih afdal? Setelah sampai. Setelah dia rukunya sempurna baru dia bilang benar. Jangan. Atau itu dia bergerak mau ruku Allahu Akbar mana lebih afdal? Yang benar pas adalah Allahnya kita mulai misalnya dari sujud kedua misalnya mau naik bagian berrakaat kan. Nah, di sini begitu dia ngangkat imam ini sudah Allah. Allah panjang Allah ikut bar begitu dia nyampe barnya selesai. Itu yang benar, yang pas. Nah, baru makmum berangkat untuk naik ke rakaat yang kedua itu atau ketiga. Seberapa? Itu yang ketiga. Oke, silakan. Benar. Oke. Ya. Dan misalnya kita sujud, dan ada imam begitu dia mau berdiri, begitu dia bilang Allah itu panjang Allahu Akbarnya, banyak setelah dia sempurna berdiri. Okay. Mana lebih afdal yang begitu atau setelah dia berdiri baru dia bilang Allahu Akbar? Tidak ada yang afdal, kalau salah semua itu yang dua-dua itu gitu. Ya. Jadi begitu yang afdal adalah begitu bergerak mulai Allahu Akbar bar, nah itu.
Ya, itu yang pas, itu yang benar, itu yang pas. Baru makmum naik, itu yang afdal. Meskipun misalnya begitu Allah imam sudah naik, imam naik, begitu imam makmum ikut, boleh sah itu, cuma tidak afdal. Enggak, maksud saya begini Ustaz. Enggak sila. Enggak. Sila. Supaya paham, supaya kita paham semua. Apakah boleh enggak kita makmum ini kan ada imam begitu dia mau berdiri, dia bilang Allahu Akbar. Pada saat dia bilang Allah itu kita langsung berdiri juga. Boleh enggak? Sekarang posisi imam pada saat mana? Enggak masalah. Enggak masalah. Kita boleh, kalau makmum boleh. Boleh. Yang enggak boleh adalah makmum duluan nyampe, imamnya belum, itu yang enggak boleh. Ya. Itu hukumnya apa? Haram hukumnya gitu. Kalau kita nyampe duluan, makmum belum nyampe, itu yang haram gitu. Kalau umpamanya samaan berangkat, samaan bergerak sama imam dan makmum, itu hukumnya makruh kalau yang itu. Ya. Jadi kalau duluan imam dia pelan, makmum sudah di sana, dia itu hukumnya haram, dosa makmum itu. Ya, haram hukumnya. Kemudian kalau umpamanya dia bergerak sama persis gerakan sama imam, sama-sama nyampe, sama berangkat sama nyampe, itu hukumnya makruh. Kita praktekkan. Sila, benar, sila. Imam begitu dia katakanlah rakaat ketiga misalnya, kan begitu dia mau Allahu Akbar. Tapi ada imam setelah dia ruku baru bilang Allahu Akbar. Yang mana lebih akal ya? Namunnya kalau tidak ada masalah, salah kalau begitu sudah nyampe Allah Akbar itu salah. Karena Allah Akbar itu bukan zikir ruku. Zikir ruku dalam ibadah rokaat ini. Itu makanya saya tanya. Salah. Kebetulan kita di belakangnya. Nanti begitu kita lihat dia bergerak imam itu untuk ruku atau sujud, kita lihat, kita ikuti tapi dia belum bilang Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah, boleh enggak? Gerakan itu asal gerakan tidak sama dengan apa? Mendahului imam yang itu yang utama dulu. Nah, atau tidak sama dengan imam. Tetap belakang. Tak boleh, itu boleh kita makmum. Tetapi afdalnya sekarang kita carikan. Afdalnya yang kita cari adalah setelah imam nyampe. Misalnya mau ruku imam, setelah ruku plek. Nah, baru kita turun. Nah, itu yang afdal. Itu yang afdal. Ya. Itu yang afdal. Dan takbir intiqal imam itu ya, itu gerakannya apa? Takbirnya disesuaikan dengan gerakannya. Semakin pendek gerakannya, semakin pendek jaraknya ini, semakin pendek bacaannya kan. Jangan dari sujud terakhir mau tahiyat ini kan Allahu Akbar, itu salah itu. Ya, panjang dia Allahu Akbarnya. Ya kalau pendek gerakan pendekkan dia Allahu Akbar cukup. Jangan pendek dia Allahu Akbar sampai dengan sudah duduk masih belum bar dia itu. Jangan begitu. Ya. Jadi kalau umpamanya dari sujud ngambil rakaat boleh panjang memang, karena memang gerakannya panjang. Allahu Akbar boleh panjang sampai dengan kita berujung di rukun yang kita mau tuju. Itu dia. Nah ini yang segini-gini itu perlu kita perhatikan, ya penting kita perhatikan karena itu kan mencederai sholat kita itu. Pas kita mau dapat yang sempurna pahalanya sholat kita tidak dapat kita kan gara-gara yang seperti itu gitu. Yang kedua lagi Ustaz. Nggih. Nggih. Atau di mana mengge? Ada seperti tadi malam imam. Walaupun dalam keadaan batuk dia selesaikan waladhdallin. Setelah selesai batuk dia ulangi lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh enggak? Memang harus begitu. Jadi kalau sudah ghairil maghdub batuk dia belum bi alaihim kan? Batuk atau apa saja dia berhalangan. Sudah ulang saja dari ayat itu. Ya, misalnya ghairil maghdubi plak batuk dia. Nah sudah. Dilanjutkan tapi selesai. Ulang dari ghairil maghdub. Iya, diulangi. Sudah cedera bacaan itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggih. Jadi
begitu dia batuk terus seperti. Nah, makmum ada yang mengamin, bilang amin. Nah, itu salah, makmum salah. Nah, makmumnya yang salah. Kenapa ngamin belum melebolin gitu? Ah, tapi tidak membatalkan sholat sih, tidak sampai sholat itu batal gitu. Tapi cara benar salahnya tidak benar, tidak batal. Iya. Dan imam memang harus mengulangi dari ghairul maghdubi memang. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, dari sana mulai baru amin gitu. Ya, itu dia. Satu ini dulu. Oke. Jadi masih masalah sholat sunat id. Oke. Jadi yang saya tanyakan, kalau kita sholat id itu berjamaah, kan ada khutbahnya. Oh, oke. Nah, kalau kita sendiri kan tidak ada khutbah. Apakah khutbah sholat id itu termasuk rukun? Tidak ada yang rukun, sunat semua. Ya, sunat. Dan untuk sholat ketika qiraat id sendirian tidak sunat hukumnya khutbah. Tidak sunat hukumnya. Sholat id sendirian mau khutbah siapa, dan memang tidak sunat hukumnya khutbah. Tidak kayak sholat Jumat ya, kalau sholat Jumat itu termasuk rukun khutbah. Ya, sholat duha kan tidak ada khutbahnya. Sholat duha maksudnya itu? Kan ada khutbahnya sebelum kita sholat duha. Tidak, sholat Jumat. Oh, Jumat. Kalau itu kan rukun, itu wajib gitu, wajib. Beda. Kalau khutbah untuk id yaitu adalah sunat hukumnya. Lalu tidak pakai khutbah juga tidak apa-apa, cuma tidak dapat pahala sunat sih kita. Gitu. Tadi ada boleh kita sholat sendiri. Boleh. Tapi disunatkan untuk sholat berjamaah kan sholat id. Oke. Yang saya tahu kalau sholat sunat id berjamaah itu selalu ada Sunat khutbah kalau berjamaah itu dia. Sunat. Pertanyaan saya ini Ustaz. Seperti tadi, kalau kita sholat sendirian, kemudian sebelum kita begitu kita takbir, kita disunatkan untuk membaca doa istiftah. Tetapi karena kita lupa, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Terus? Nah, apakah kita batalkan, kita ulang atau kita lanjutkan? Jangan. Kalau sudah masuk baca Bismillah, jangan baca istiftah. Artinya tidak ada kesempatan, tidak boleh lagi dibaca doa kita itu kalau sudah masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini sudah terlanjur kita Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar karena terlanjur kita. Kita ulang lagi. Bukan, jadi langsung baca Bismillah alhamdulillah rabbil alamin terus. Jangan baca doa istiftahnya, tidak boleh. Kita umpama kita bilang kabirang, nah langsung kita stop, lanjut dengan Fatihah begitu. Bukan, kannya begini. Kita sudah baca Fatihah, ini masalahnya. Oke, begini. Allahu Akbar, takbiratul ihram kan. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kan masuk Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak pernah baca doa istiftah tadi kan? Kan itu maksud nongko? Tidak, kadang kita lupa. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Kabirang. Nah, sudah juga bagi. Kalau kita baca Fatihah itu baru kita ingatkan harusnya tidak boleh baca tidak boleh baca Bismillah. Nah, kalau kita sudah begitu, apakah kita batalkan dulu kita ulang takbir atau jangan ulang takbir, lanjut baca Bismillahirrahmanirrahim kita ulang Bismillah terus baca Fatihah itu yang ringkaskan sunat. Makanya kalau sudah masuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh baca takbir doa kita sudah itu terlanjur. Oh, terlanjur maksudnya. Terlanjur Bismillahirrahmanirrahim. Kabirang. Padahal itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Itu bagaimana kan? Baca bismillah lagi. Nah, itu baca Bismillahirrahmanirrahim terus. Nah, ya. Jadi pada prinsipnya tidak boleh kita baca ayat kita setelah masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah masuk langsung aja ya. Jelas dikit? Oke. Baik, mungkin untuk sementara itu dulu ya. Sila. Tadi dikatakan bahwa sebagai makmum imam sudah, misalnya imam ini dia membaca takbirnya hanya 5 kali, setelah itu baca Fatihah. Dapat rakaat kedua. Di rakaat pertama. Rakaat pertama. Atau mungkin kurang, pokoknya kurang. Oh, oke.
Nah katanya tadi makmum jangan sampai menambah-nambah sendiri. Betul. Tapi si makmum ini dia pinginnya tetap baca 7 gitu. Yang itu yang salah. Salah, ya? Makmum itu yang salah kalau yang begitu tuh. Karena kemungkinan makmum itu berpikir mungkin imam dia lupa. Ya, si makmumnya tidak pernah ngaji itu, harus ngaji itu. Tidak pakai ilmu itu pakai perasaan, tidak ada hukum pakai perasaan. Tidak pakai. Kalau sudah Fatihah imam berarti kita stop. Stop sama sekali stop. Nah, jangan nambah-nambah sendiri, tidak boleh. Ya, itu dia. Ya. Jadi jangan kita memuruk-muruk sendiri, tidak boleh gitu. Apalagi kita telat datang kan, sudah orang mendapat takbir 3 kan, dari Allahu Akbar. Nanti begitu ya itu imam sudah 7, kita baru 4 kan, tak boleh kita nambah lagi. Tidak boleh, itu salah. Itu dia. Nah, jadi saya ikut memang. Baik, ya itu mina sudah itu. Kata Pak Ilmu mana? Itu adalah ketentuannya 7 takbir. Dan tidak ada ilmu yang mengatakan itu sunnah boleh tidak dibaca. Sekarang baru ada ilmunya. Ya, makanya apalagi ada yang menganggap rukun. Kita ditegur, subhanallah, salah itu. Tidak boleh. Iya, karena dia lupa. Oke, makanya itu dia. Ya, itu. Nah, itu lebih parah lagi kalau begitu. Lebih parah lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita di Tanah